Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Shalom, salam sejahtera. Kami sampaikan kepada segenap jemaat Salom Mokdale dan saudara sekalian yang menyaksikan video ini. Kembali lagi kita berada dalam Suara Gembala Majelis Jemaat Salom Mokdale. Saudara sekalian, seiring virus corona atau COVID-19 yang tidak akan hilang, maka ada seruan agar kita hidup berdamai dengannya. Ini bukan berarti kita kalah atau menyerah, tetapi agar kita dapat hidup menyesuaikan diri dengan cara hidup yang baru atau yang sering dikatakan new normal, yaitu dengan tetap melaksanakan berbagai anjuran kesehatan. Ada pro dan kontra terhadap seruan hidup berdamai dengan COVID-19. Namun demi berjalannya roda perekonomian, di mana semua orang harus bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya, maka kuat terdengar seruan hidup berdamai dengan COVID-19 akan dijalankan oleh negara. Saudara sekalian, pertanyaan bagi kita adalah, adakah contoh di mana manusia bisa selamat karena hidup berdamai dengan wabah atau bencana seperti yang akan kita jalani? Yuval Noah Harari dalam bukunya Homo Sapiens mengatakan, yang membuat Homo Sapiens atau manusia bijak, yang turunannya adalah umat manusia dunia sekarang, dapat bertahan hidup dari ancaman alam dibanding dengan homo yang lain, adalah karena kemampuan mereka dalam menyesuaikan diri dengan tantangan dan ancaman alam. Walaupun alam menyediakan ancaman yang tidak sedikit, ada banyak binatang buas, ada banyak bencana, tetapi karena kemampuan menyesuaikan diri itulah yang membuat Homo sapiens dapat bertahan hidup dari waktu ke waktu sejak jutaan tahun yang lalu hingga kini. Dengan demikian, ada dasar historis biologis tentang manusia bisa selamat karena hidup berdamai atau menyesuaikan diri dengan kesulitan dan bencana yang terjadi di bumi ini. Saudara sekalian, pemikiran Harari dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Namun kenyataan menunjukkan bahwa berbagai hal yang terjadi di dalam dunia ini tidak mampu dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Demikian pun itu tidak cukup untuk menguatkan kita ketika menghadapi berbagai kesulitan dan bencana. Dalam situasi inilah kita juga membutuhkan penerangan dan penguatan dari segi iman. Sebab berilmu tanpa beriman akan membuat kita goyah, sedangkan beriman tanpa berilmu akan membuat kita buta. Nah, untuk itu 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 20 bisa menjadi firman Tuhan yang menguatkan kita. Ada 3 pesan yang disampaikan dari 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 20. Yang pertama, bahwa di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Ciptaan baru tidak hanya dalam bentuk wujud, tetapi juga kita diberikan energi baru atau kemampuan baru oleh Tuhan untuk membangun kehidupan kita, juga untuk menghadapi berbagai kesulitan dan bencana. Dengan demikian, di dalam Kristus kita adalah milik Tuhan. Itu berarti di dalam menghadapi segala kesulitan dan bencana, Tuhan akan selalu menolong kita. Demikian pula dengan energi baru sebagai ciptaan baru,
yang diberikan Tuhan kepada kita. Berarti bahwa ketika kita mengalami kesulitan dan bencana, Tuhan akan memampukan kita dengan energi yang diberikannya kepada kita untuk menghadapi segala kesulitan dan bencana. Yang kedua, di dalam Kristus, Allah telah mendamaikan dirinya dengan kita. Dengan jalan, dia mengambil rupa atau menyesuaikan dirinya menjadi manusia sama dengan kita dalam segala hal kecuali dosa untuk menyelamatkan kita. Pilihan pendamaian yang dilakukan oleh Allah di dalam Kristus menunjukkan bahwa dalam menghadapi segala kesulitan dan bencana, tidak ada jalan keselamatan selain pendamaian atau selain hidup berdamai dengan segala kesulitan dan bencana. Namun hidup berdamai dengan kesulitan dan bencana bukan berarti kalah dan menyerah, tetapi sebagai jalan yang harus ditempuh ketika tidak ada jalan lain. Saudara sekalian, hidup berdamai dengan COVID-19, bila itu akan kita jalani, bukan tanpa risiko, bukan tanpa pengorbanan, tetapi membutuhkan pengorbanan, yaitu kita harus lebih ekstra lagi menjaga kesehatan kita, melakukan berbagai anjuran kesehatan demi keselamatan kita. Berdamai dengan COVID-19 tanpa berdamai dengan Tuhan, kita tidak akan dikuatkan dan dimampukan untuk hidup berdamai dengan COVID-19. Hanya dengan berdamai terlebih dahulu dengan Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita ketika kita hidup berdamai dengan COVID-19 dan kita akan diselamatkan. Yang ketiga, satu kesatuan dengan hidup berdamai dengan Tuhan adalah kita diutus untuk menjadi pelayan-pelayan pendamaian. Kita diutus memberitakan kepada sesama bahwa untuk bisa hidup berdamai dengan COVID-19, kita harus terlebih dahulu berdamai dengan Tuhan. Tanpa itu, kita akan terus mengalami kesulitan dan bencana, dan kita tidak akan punya kekuatan untuk menghadapinya. Hanya dengan berdamai dengan Tuhan lebih dahulu, maka Dia yang telah mengorbankan dirinya untuk mendamaikan dia dengan kita akan menolong kita untuk selamat ketika kita hidup berdamai dengan COVID-19. Tuhan menolong saudara sekalian. Salam.
Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita ada dalam sukacita perayaan Pentakosta hari ini. Dan bacaan firman Tuhan bagi kita terambil dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13 dengan tema kegunaan bahasa-bahasa sejak pencurahan Roh Kudus. Kekasih-kekasih Tuhan, dikisahkan bahwa Homo sapiens atau manusia bijak yang turunannya adalah umat manusia dunia sekarang ini memulai hidupnya di Afrika dan dapat menyebar ke berbagai benua adalah karena mereka memiliki alat komunikasi, yaitu bahasa, yang menjadi alat pemersatu dan perjuangan mereka. Dengan kemampuan menyampaikan pesan di antara mereka lewat bahasa, maka mereka berhasil menguasai seluruh penjuru bumi setelah mengalahkan homo yang lain dan menaklukkan alam dengan segala tantangannya, termasuk dengan mengalahkan berbagai binatang buas. Sejarah biologis perkembangan manusia di atas mungkin bisa diperdebatkan. Namun manfaat bahasa bagi Homo sapiens sehingga bisa menduduki seluruh penjuru bumi menunjukkan bahwa sejak dahulu kala bahasa sangat berperan dalam kehidupan manusia. Sebagai alat komunikasi atau penyampai pesan, bahasa bisa dipakai untuk menyampaikan pesan positif atau kabar baik untuk saling membangun. Tetapi juga bisa dipakai untuk menyampaikan pesan negatif atau kabar buruk untuk saling menjatuhkan. Sebagai alat perjuangan, bahasa bisa juga saling mempersatukan dan saling menghubungkan, tetapi juga bisa untuk saling memecah belah dan menghancurkan. Pentingnya bahasa ini menunjukkan bahwa bahasa juga memiliki kuasa. Karena itu penggunaan bahasa yang baik dan tepat akan membangun kehidupan bersama. Tetapi penggunaan bahasa yang buruk dan tidak tepat akan merusak dan menghancurkan kehidupan bersama. Kegunaan dan adanya kuasa pada bahasa inilah, maka bahasa mendapat perhatian dalam peristiwa Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus, di mana melalui peristiwa itu para murid Yesus dikaruniai Roh Kudus dengan berbagai bahasa, sehingga mereka bisa berkata-kata dalam berbagai bahasa. Pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta adalah pemenuhan janji Tuhan Yesus kepada para murid-Nya. Karena itu para murid yang diberi karunia berbagai bahasa saat itu adalah demi tugas menyampaikan Injil atau kabar baik tentang Yesus Kristus kepada segala bangsa di seluruh bumi. Demi misi penyampaian kabar baik itulah, maka mulanya karunia berbagai bahasa hanya diberikan kepada murid-murid dan tidak kepada semua orang yang hadir pada saat itu. Ini bisa dimengerti karena ada hubungannya dengan bahasa yang memiliki kuasa, yaitu dapat dipakai untuk membangun, tetapi juga merusak. Dengan demikian, para murid yang terlebih dahulu diberi karunia berbagai bahasa, selain untuk memudahkan mereka mengabarkan Injil, sehingga dapat dimengerti oleh berbagai bangsa, tetapi juga agar mereka dapat menjadi contoh penggunaan berbagai bahasa untuk membangun kehidupan. Kekasih Tuhan, sebagai murid-murid Yesus, oleh Roh Kudus kita juga telah dikaruniai berbagai bahasa. Karena itu belajar dari tujuan karunia berbagai bahasa kepada para murid di hari Pentakosta, maka ada beberapa pesan untuk kita. Yang pertama,
berbagai bahasa yang kita miliki atau yang kita tahu adalah anugerah Tuhan. Karena itu berbagai pesan dari berbagai bahasa yang kita gunakan haruslah untuk memuliakan Tuhan, yaitu yang berisi kabar baik demi untuk saling membangun. Menyampaikan pesan dari bahasa yang kita gunakan yang bertolak belakang dengan itu berarti kita telah berdosa terhadap Roh Kudus, sumber karunia berbagai bahasa bagi kita. Yang kedua, bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga memiliki kuasa yang mana tidak hanya bisa untuk saling membangun, tetapi juga bisa untuk saling menghancurkan. Karena itu kita harus selalu bijak dalam menyampaikan pesan dari berbagai bahasa yang kita gunakan. Kita juga harus bijak dalam mengirim pesan yang kita terima, misalnya dari media sosial. Dengan begitu pesan dari berbagai bahasa yang kita gunakan dapat menghadirkan damai sejahtera bagi kehidupan bersama dan bukan menghadirkan bencana. Yang ketiga, karunia berbagai bahasa yang terjadi di hari Pentakosta dan terus berlanjut hingga kini, di mana kita juga dikaruniai Tuhan dengan berbagai bahasa, menunjukkan bahwa bahasa mendapat tempat di dalam sejarah gereja. Karena itulah Gemit merayakan bulan ini sebagai bulan bahasa dan budaya. Ini artinya, sebagai warga Gemit di satu pihak, kita bertanggung jawab untuk selalu menyampaikan berbagai pesan dari berbagai bahasa yang kita gunakan secara baik demi saling membangun. Tetapi juga kita bertanggung jawab untuk melestarikan berbagai bahasa yang ada pada kita, termasuk bahasa lokal atau bahasa ibu kita, agar itu juga menjadi alat untuk membangun kehidupan kita. Amin.
Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19.